Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita memasuki tema kajian kita pada kali ini, kita akan membaca surat yang mulia, surat Asy-Syams. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi majelis kita. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها
para hadirin dan sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar radio-radio dakwah yang ikut menyiarkan kajian ini, Radio Insani via streaming dimanapun Anda berada, Radio Bas FM di Surabaya dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau dimanapun Anda berada, Radio Al-Hikmah, Radio Kita, Radio Sahabat Muslim, dan juga radio-radio dakwah yang lainnya yang ikut menyiarkan kajian ini, serta para pemirsa Roja TV dan Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas ayat berapa? Ayat 8. Ayat 8. Hari ini kita akan memasuki tafsir ayat yang ke-9. Akan tetapi sebelum itu, pernyataan atau pembicaraan di muka bumi ini banyak apa sedikit? Pembicaraan, omongan, pernyataan banyak apa sedikit? Banyak sekali. Karena saking banyaknya maka kita perlu milih-milih untuk mendengarkan, menyimak pembicaraan-pembicaraan tersebut. Yang penting kita simak, dan yang gak penting gak usah kita simak. Yang bermanfaat kita perhatikan, yang tidak bermanfaat kita abaikan. Akan tetapi, jenengan bagaimana sih caranya ngukur sebuah pembicaraan itu penting atau tidak? Gimana caranya? Ada orang ngomong nih, omongan ini penting apa tidak? Ngukurnya gimana? Hah? Kan tadi kan kita katakan yang penting kita perhatikan, yang enggak penting kita abaikan. Yang bermanfaat kita ambil, yang enggak bermanfaat kita tinggalkan. Lah taunya ini penting, enggak penting, serius, enggak serius, bermanfaat, enggak bermanfaat dari apa? Satu, siapa yang ngomong? Siapa yang bicara? Cukup? Tidak. Dua, track record orang yang bicara. Apa track record? Hah? Raport. Ya. Orang ini gimana sih? Ya. Orang ini gimana? Jujur apa enggak kira-kira gitu. Yang pertama apa tadi? Siapa? Yang kedua apa? Track record. Yang ketiga, cara dia berbicara. Apa? Cara dia berbicara. Dan yang keempat, isi pembicaraannya. Ada berapa? 4. Sebenarnya mungkin ada yang lain. Cuman di antara cara kita untuk menilai sebuah pembicaraan ini penting, serius atau tidak serius, berkualitas atau tidak berkualitas, dilihat dari berapa tadi? Minimal 4. Satu apanya? Siapa? Yang kedua, track recordnya. Yang ketiga, cara bicaranya. Yang keempat, isi pembicaranya. 1. Siapa yang bicara? Kalau kita ingin menilai sebuah obrolan, sebuah pembicaraan penting atau tidak, maka pertama kita lihat siapa yang bicara. Biasanya masyarakat itu akan melihat, kalau yang menyampaikan orang yang punya kedudukan penting gitu ya. Kedudukan jabatan, ya, pejabat gitu ya. Atau tokoh masyarakat, atau tokoh agama, ya. Sehingga ketika pejabat ngomong, orang-orang pada apa? Diam gitu. Tapi kalau yang ngomong orang biasa, pada ngobrol sendiri gitu ya. Ini biasanya yang pertama yang dilihat apa? Siapa? Penting atau tidak orangnya? Orang penting, orang punya kedudukan atau tidak? Cukup? Enggak. Yang kedua apanya? Track recordnya. Walaupun orang penting, kalau suka apa? Bohong. Ya. Ada enggak orang penting suka bohong? Kok banyak? Suka obrol janji ketika kampanye gitu ya. Ternyata begitu naik, terus apa? Ya lupa dengan janji-janjinya. Saking hangatnya kursi yang diduduki. Biasanya orang-orang yang seperti ini
Walaupun dia orang penting, tapi ketika dia bicara orang sudah merosot kualitas obrolannya, kualitas pembicaraannya di hadapan banyak manusia. Ini yang kedua. Apa tadi? Track record. Yang ketiga, apa tadi? Cara berbicara. Dia itu ketika bicara serius gak? Mimiknya itu serius apa enggak? Apa kelihatan apa? Ngomongnya main-main. Ya. Serius itu gimana? Mungkin mimiknya yang kelihatan serius, atau dia awali omongan itu dengan sumpah. Dengan apa? Sumpah. Kan beda kalau misalnya orang ngomong, demi Allah ana gak bohong. Demi Allah ana gak bohong. Sama orang, masa sih kayak ana bohong? Beda gak? Beda. Caranya loh, cara ngomongnya. Cara menyampaikannya itu berpengaruh kepada penilaian kita terhadap omongan orang tersebut. Kalau dia serius, kemudian caranya kayak tadi diawali dengan sumpah pula. Ya, bahkan dia ulang-ulang sumpahnya. Bahkan mungkin sampai mengatakan, saya rela untuk apa? Sengsara dunia, akhirat kalau saya bohong. Itu kan tambah orang jadi tambah, wah ini memang benar. Ya. Sudah berapa ini? Sudah 3. Yang keempat apa? Isi. Isinya ini penting apa tidak? Ya. Kalau sesuatu yang remeh-temeh, maka kita enggak menganggap itu adalah sebuah hal yang penting. Nah sekarang, jamaah sekalian kami hormati, ayat yang akan kita bahas sekarang itu amat sangat penting sekali. Amat sangat serius sekali. Kenapa? Karena seluruh kriteria itu ada di dalam ayat ini. 1. Siapa yang menyampaikan ayat ini? Siapa? Allah. Ya. Kalau sama pejabat saja kita mau apa? Percaya, dengerin. Ini yang bicara siapa? Allah. Yang kedua, apa tadi? Track record. Dalam tanda kutip ya. Dalam tanda kutip kalau kita boleh katakan track record ketika berbicara tentang Allah. Allah jelas gak pernah bohong. Dan tidak mungkin bohong. Sebab Allah salah satu namanya Al-Haq. Apa Al-Haq? Yang maha benar. Gak mungkin Allah bohong. Ketiga, apa tadi? Cara menyampaikannya. Sebelum Allah menyampaikan ayat yang ke-9 ini, Allah awali firman-Nya ini dengan sumpah. Kalau Allah menyampaikan sesuatu tanpa bersumpah, jenengan percaya enggak? Percaya. Apalagi Allah bersumpah. Sumpah itu kan menunjukkan benar-benar serius, penting. Ya. Gak main-main. Dan Allah sebelum menyampaikan ayat ini, Allah awali dengan sumpah. Dan bukan satu sumpah. Berapa sumpah? Berapa? 7 sumpah sekaligus. Berarti apa yang akan disampaikan setelah ini penting sekali. Karena Allah mengawali pembicaranya dengan 7 sumpah sekaligus. Dan saya nggak tahu ada nggak ayat lain yang pembicaraan tema lain yang diawali dengan 7 sumpah. Mungkin ada mungkin. Ya. Tapi ini salah satu contohnya bahwa apa yang akan kita pelajari sekarang penting banget. Sangat penting sekali. Karena apa? Karena diawali dengan 7 sumpah. Ini sudah berapa? 3 cara. Yang keempat apa tadi? Isinya. Subhanallah. Isi dari ayat yang akan kita pelajari saat ini berkaitan dengan keselamatan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Bukan cuma keselamatan saya, bukan hanya keselamatan jenengan. Keselamatan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. Keselamatan dunia apa akhirat? Dunia dan akhirat. Mari kita awali pembahasan tentang ayat yang ke-9 ini yang bunyinya apa? Qad aflaha man zakkaha.
Qad aflaha. Sungguh beruntung. Apa? Sungguh beruntung. Siapa? Man zakkaha. Siapa yang menyucikannya. Apa terjemahannya? Sungguh beruntung siapa yang menyucikannya. Untuk memahami ayat ini ada 3 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, perhatikan tadi terjemahannya apa? Sungguh beruntung siapa yang menyucikannya. Pertanyaan yang pertama, yang disucikan apa? Pertanyaan yang kedua, siapa yang menyucikan? Pertanyaan yang ketiga, cara menyucikannya gimana? Berapa pertanyaan? 3. Diingat-ingat. 1 apa? Apa yang disucikan? Yang kedua, siapa yang menyucikan? Yang ketiga, cara menyucikannya gimana? Yang pertama, apa yang disucikan? Sungguh beruntung siapa yang menyucikannya. Menyucikan apa? Kalau kita lihat ayat sebelumnya, bicara tentang apa? Jiwa manusia. Berarti yang disucikan di sini adalah jiwa manusia. Sungguh beruntung siapa yang menyucikan jiwanya. Yakni menyucikan jiwa manusia. Pertanyaan pertama sudah terjawab. Apa yang disucikan? Jiwa. Pertanyaan kedua apa tadi? Siapa yang menyucikan? Manusia sendiri atau Allah yang menyucikan? Manusia sendiri. Siapa yang menyucikan kita? Allah atau kita sendiri? Kita sendiri. Berarti Allah enggak menyucikan? Hah? Allah atau kita? Para ulama tafsir berbeda pendapat. Alhamdulillah. Berarti masing-masing punya apa? Punya ulama. Pendapat yang pertama mengatakan yang dimaksud dengan siapa di dalam ayat ini adalah Allah. Jadi Allah lah yang menyucikan manusia. Pendapat yang kedua mengatakan bukan. Yang dimaksud dengan siapa di dalam ayat ini adalah manusia. Jadi manusialah yang menyucikan jiwanya. Dan 2 pendapat ini sama-sama ada dalilnya. Dan dalilnya sama-sama kuat. Mari kita bahas dalil masing-masing pendapat ini. Pendapat yang pertama, siapa yang menyucikan? Allah. Dalam surat An-Nisa ayat 49. Surat apa? An-Nisa ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Balillahu yuzakki may yasha." Allah lah yang menyucikan siapapun yang dikehendakinya. Berarti yang menyucikan siapa? Allah. Apalagi doanya Rasul SAW. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ada yang suka baca doa ini? Baru dengar? Masya Allah. Ini hadis dalam Sahih Muslim ini. Allahumma ati nafsi taqwaha. Ya Allah, karuniakanlah ketakwaan terhadap jiwaku. Wa zakkiha, dan sucikanlah anta khairu man zakkaha. Engkaulah satu-satunya yang menyucikan jiwa. Berarti yang menyucikan siapa? Allah. Ini dalil pendapat pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan, yang menyucikan adalah manusia. Apa dalilnya? Ayat yang lainnya. Dan insya Allah banyak di antara jamaah sudah hafal ayat ini. Qad aflaha man tazakka wa dzakaras marabbihi fasalla. Surat apa? Masya Allah. Surat Al-A'la. Awalnya apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Di dalam ayat ke-14 sampai ayat 15 Allah berfirman, qad aflaha man tazakka, telah beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Berarti yang menyucikan siapa? Orang. Sungguh beruntung orang yang menyucikan jiwanya. Ustaz,
Yang benar yang mana? Pendapat pertama apa kedua? Dua-duanya. Cari aman ya. Kenapa dua-duanya benar? Karena sama-sama ada dalilnya. Nah terus sebenarnya yang menyucikan siapa Ustaz? Manusia apa Allah? Manusia menyucikan dengan usaha. Yang berusaha untuk menyucikan adalah siapa? Manusia. Yang sholat, manusia atau bukan? Manusia. Yang ngaji, siapa? Manusia. Yang haji, manusia. Yang sedekah, manusia. Yang meninggalkan maksiat, manusia. Berarti manusia menyucikan jiwanya dengan usaha yang dia lakukan. Sedangkan Allah menyucikan manusia dengan bantuan yang dia berikan kepada mereka. Dengan apa? Bantuan. Bantuan apa Ustaz? Hidayah, taufik. Jenengan bisa jalan ke sini kalau nggak ada bantuan dari Allah? Bisa nggak? Bisa? Nggak bisa. Ada nggak yang lebih sehat dari jenengan? Ada? Banyak. Yang lebih waras? Yang lebih pintar dari jenengan ada? Banyak. Yang tahu rute Masjid Agung banyak? Rute pergi ke Masjid Agung banyak? Yang tahu rute ke alun-alun banyak? Mungkin mau ke Masjid Agung tapi kesasar kemana? Ke alun-alun ya. Mungkin di luar dengarkan kok. Kita berhusnudzon. Apa husnudzon? Berbaik sangka. Mungkin yang didengar dengerin juga. Mungkin kalau di dalam ngantuk, di luar apa? Nggak ngantuk, mungkin ya, mungkin. Jadi Allah menyucikan kita dengan hidayah. Allah ngasih hidayah kita. Allah ngasih taufik kita. Kita tanpa ada bantuan dari Allah nggak bisa kita menyucikan jiwa kita. Sehingga sebagian ulama mengambil jalan ini. Dikompromikan dua pendapat itu. Dua-duanya benar. Cuman manusia menyucikan jiwa. Maksudnya manusialah yang berusaha. Sedangkan Allah menyucikan manusia. Dialah yang membantu kita. Allah yang menolong kita. Allah yang memberi hidayah kepada kita. Sehingga kalau kita baca keterangan ulama ini, kita akan bisa mengetahui bahwasannya kita ini gak boleh mengatakan, kok kamu gak sholat, belum dapat hidayah. Belum dapat apa? Hidayah. Kamu kok belum pakai kerudung, hati saya belum dibuka. Belum apa? Dibuka. Ini salah apa benar? Kenapa salah? Kan hidayah di tangan Allah. Gimana coba jawabnya? Apa? Usaha apa enggak? Ya. Jadi manusia itu dituntut untuk berusaha. Memang hidayah itu diberi sama Allah. Tapi kita sudahkah mencari hidayah itu? Contohlah Salman Al-Farisi. Kalau kita baca sejarah Salman Al-Farisi dalam mencari hidayah, kita akan katakan bahwa yang kita lakukan saat ini gak ada apa-apanya. Coba angkat tangan yang paling jauh. Rumahnya dari Masjid Agung. Banjar. Angkat tangan Banjar. 1. Banjarnya mana? Banjar itu yang dulu longsor. Banjarnya mana? Mana? Punggelan. Masya Allah. Ada yang lebih jauh dari Punggelan? Mana? Wanadadi. Masya Allah. Desa kampung istri saya. Wanadadi. Ada yang lebih jauh lagi? Paling jauh berarti itu ya. Jauh nggak Wanadadi ke sini? Lumayan. 1 jam. Mungkin 1 jam setengah sekitar ya. 1 jam setengah. Berarti berangkat kapan tadi? Habis asar. Sudah berangkat. Jenengan berangkatnya kapan? Komat sampai mangkat. Iya, rumahnya cuma di samping masjid misalnya. Coba lihat, rumahnya Kauman, dekat banget ya. Coba lihat Salman Al-Farisi. Nyari hidayah itu dari mana ke mana? Dari namanya kita tahu, Salman Al-Farisi. Apa artinya Al-Farisi?
orang yang berasal dari negeri namanya apa? Persia. Persia, kalau sekarang itu di mana? Persia itu sekarang Iran. Ya, Iran. Iran dan sekelilingnya. Ya. Afghanistan mungkin juga masuk ya, Persia. Salman itu mencari hidayah, mengejar hidayah dari satu negara ke negara yang lainnya. Bahkan dari satu benua ke benua yang lainnya. Salman mencari hidayah dari Persia. Dia menuju ke negara yang lainnya. Dari Persia dia berjalan ke Syam. Syam itu sekarang mana? Palestina. Palestina. Dari mana? Dari Iran kemana? Palestina. Dari Palestina dia masih mengejar lagi. Dia jalan lagi kemana? Jalan ke Irak. Sebuah kota namanya Mosul. Ya. Bahasa Arabnya Mosul. Ya. Dari Mosul, Irak, dia ngejar lagi hidayah. Katanya hidayah ada di Aljazair. Aljazair itu salah satu Algeria, salah satu negara Afrika. Berarti pindah apa? Benua. Dari situ kemana lagi? Dari situ dia kejar ke Romawi. Mana Romawi? Hah? Amerika apa Eropa? Eropa. Bayangkan, Afrika, Eropa. Habis itu terakhir dia ke Jazirah Arab. Pertama kali dia pergi ke Madinah. Dan selama perjalanan ribuan kilometer tersebut, dia pernah dijual. Dibohongin sama orang yang bawa dia. Dijual kemudian dijadikan apa? Budak. Dan ketika dia dijual jadi budak, dibeli sama seorang Yahudi yang tinggal di Madinah. Akhirnya sampai kemana? Ke Madinah. Baru setelah itu beliau ketemu dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kira-kira manis gak rasa imannya itu? Manis banget. Ya. Lihatlah Salman Al-Farisi. Berjuang dia mencari hidayah. Mengejar. Di mana hidayah itu dia cari. Yeah. Makanya kalau kita perhatikan sebuah ayat dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ankabut ayat 69. Surat apa? Al-Ankabut ayat 69. Kita akan lihat siapa yang dikasih hidayah sama Allah. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina." Dan orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berusaha, orang-orang yang berjuang di jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Orang-orang inilah yang akan kami beri hidayah. Dia berjuang enggak? Ya. Wah, saya kenapa belum sholat, belum dapat apa? Hidayah. Lah kamu pernah enggak ke masjid? Nyari hidayah itu di masjid. Pernah enggak kamu itu berusaha untuk mencari tahu ketika muadzin mengucapkan apa? Hayya 'alas shalah. Apa artinya? Ayo pada sholat. Pernah enggak berusaha engkau pahami siapa yang manggil? Yang manggil adalah Allah. Ayo pada sholat. Sebagai seorang prajurit, ketika Anda dipanggil oleh komandan, apa jawabannya? Siap. Disuruh komandan untuk beli cilok. Apa jawabannya? Siap. Apa ada prajurit mengatakan, "Dan saya kan prajurit. Saya kan kerjaannya apa? Latihan nembak. Masa suruh beli apa? Cilok. Apa hubungannya beli cilok sama latihan fisik?" Ya, mungkin ciloknya jauh mungkin. Apa ada seorang prajurit mengatakan, kok aja nggak berani? Ya, adanya adalah siap. Seorang bawahan di perusahaan, seorang karyawan di sebuah instansi, ketika dipanggil sama bosnya lewat telepon,
Anda datang ke sini sekarang. Apa? Siap bos. Ya. Padahal dia ada kerjaan macam-macam di depannya. Kenapa? Takut gajinya berkurang. Apa ketika kita dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, kemudian kita katakan nanti dan nanti, apa kita tidak takut? Apa? Nikmat kita dicabut sama Allah. Apa kita tidak takut ujuk-ujuk mata kita dikurangi satu sama Allah? Mungkin? Mungkin enggak? Mungkin. Apa kita tidak takut ujuk-ujuk telinga kita yang sekarang masih bisa dengar hayya 'alas shalah ditutup dua-duanya sama Allah karena kita sudah dipanggil-panggil enggak mau mendatangi panggilan Allah? Apa alasan Anda saya belum dapat hidayah? Saya belum sholat karena belum dapat hidayah. Ya. Kaum muslimat yang alasannya kenapa belum berjilbab, belum dapat apa? Hidayah. Sudahkah Anda berusaha untuk mencari tahu sebenarnya yang nyuruh Anda memakai jilbab itu siapa? Siapa yang nyuruh? Pak guru? Bu guru? Ustazah? Bukan. Yang nyuruh adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan seluruh apa yang kita rasakan saat ini. Kecantikan yang Anda miliki itu yang ngasih Allah. Kulit yang Anda miliki yang ngasih Allah. Kulit yang selama ini Anda pamerkan kepada orang-orang yang bukan apa-apa Anda. Dalam sedetik Allah Subhanahu wa taala bisa membuat kulit itu gosong. Bukan nakut-nakutin. Tapi Allah Maha Kuasa. Ya, Allah Maha Kuasa untuk membuat itu semuanya. Jadi enggak boleh beralasan saya belum dapat apa? Hidayah. Hidayah itu harus dicari. Makanya para ulama berbeda pendapat. Satu mengatakan hidayah itu, yang mensucikan adalah Allah. Yang kedua, yang mensucikan manusia. Manusia harus berusaha untuk menyucikan jiwanya. Nah, sekarang caranya gimana? Ini pertanyaannya keberapa? Yang ketiga. Pertanyaan pertama apa tadi? Apa yang disucikan? Apa tadi? Jiwa. Yang kedua, siapa yang menyucikan? Siapa? Allah dan manusia. Allah menyucikan dengan cara memberi hidayah. Sedangkan manusia menyucikan dengan berusaha, berupaya. Nah, sekarang upayanya gimana? Ini pertanyaan ketiga. Cara untuk menyucikan jiwa. Para ulama kita mengatakan bahwa prioritas yang pertama. Sebelum kita bicara prioritas. Ketika kita bicara tentang menyucikan. Menyucikan kan membersihkan. Berarti ada sesuatu yang kotor. Sesuatu yang kotor ini harus dibersihkan. Ada sesuatu yang kotor di dalam jiwa kita. Kewajiban kita sebagai seorang yang beriman menyucikan kotoran itu dari jiwa kita. Ketika kotoran itu banyak. Level-level. Kotoran level-level apa enggak? Level-level. Ya, ada kotoran yang bisa ditolerir mungkin ya kalau di baju ya. Ada kotoran yang nggak bisa ditolerir. Apa contohnya? Kotoran yang nempel baju nggak bisa ditolerir. Apa? Getah. Ya getah masih lah. Sesuatu yang najis. Misalnya jenengan jatuh ke tempat penyembelihan apa? Kambing misalnya. Terus sarungnya kenapa? Darah semuanya. Kalau itu kan berarti harus segera dibersihkan. Tapi kalau jenengan misalnya nyenggol kapur misalnya. Ya, lewat ada kapur terus dibawa terus kesenggol. Kotor enggak? Kotor. Kotorannya ini sama kotoran itu sama enggak? Enggak sama. Maka ketika kita akan menyucikan jiwa kita, prioritas yang harus kita dahulukan adalah membersihkan jiwa kita dari sesuatu yang paling kotor. Dari kotoran yang paling kotor. Dari najis yang paling najis. Apa itu? Syirik. Apa? Syirik. Apalagi Ustaz? Kufur. Kekafiran dan kesyirikan. Inilah noda yang paling kotor. Yang harus kita prioritaskan untuk kita bersihkan dari diri kita. Ustaz, emang syirik najis? Iya. Baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah ayat 28. Surat apa? At-Taubah ayat 28. Dalam surat At-Taubah ayat 28 Allah Azza wa Jalla berfirman,
Ya ayyuhalladzina amanu. Apa artinya? Wahai orang-orang yang beriman. Kita lagi dipanggil sama siapa? Allah. Allah akan memberi tahu sesuatu kepada kita. Apa kata Allah setelah memanggil kita? Innamal musyrikuna najas. Ketahuilah bahwa orang-orang musyrik itu najis. Najis kotor atau tidak? Kotor. Jadi syirik adalah perbuatan kotor yang harus kita bersihkan dari jiwa kita. Maka aneh seandainya ada orang alergi ketika kita bicara apa? Syirik. Apa-apa syirik? Apa-apa syirik? Ya ora apa-apa ya. Gak semuanya syirik lah. Masa semuanya syirik? Ya gak mungkin lah. Ya. Gak mungkin sesuatu yang bukan syirik kita katakan apa? Syirik. Lawang syirik masa gak dikatakan apa? Syirik. Ya dosa ya. Ya. Yang harus kita perlihatkan pertama kali adalah syirik. Keyakinan kita bahwa ada yang bisa memberikan manfaat, ada yang bisa melindungi dari mara bahaya selain Allah Subhanahu wa taala. Itu syirik, harus kita bersihkan dari jiwa kita. Ya. Oh, yang menyelamatkan saya yang bau rekso apa? Wit beringin soranana. Apa contohnya? Ya, yang bau rekso sendang anu misalnya. Sehingga sendang anu itu harus kita arak kemana-mana. Harus kita kirap kemana-mana. Karena ini air suci yang bisa apa? Yang bisa menyucikan. Menyucikan itu tuh tengkono. Menyucikan itu dengan sholat. Dengan puasa. Dengan zakat. Itu yang akan menyucikan jiwa kita. Bukan dengan padusan. Bukan dengan mandi di berapa? 7 mata air yang berbeda. Bukan. Menyucikan jiwa itu adalah dengan meninggalkan hal-hal syirik. Dengan meninggalkan kekufuran. Menyucikan diri itu dengan masuk ke dalam agama Islam. Itulah menyucikan diri. Sebab kekufuran adalah kotor. Dan sesuatu yang kotor tidak layak untuk dijadikan pemimpin. Ya. Pilihlah yang bersih. Ini bukan kampanye. Tapi kita harus paham konsekuensinya. Kita harus paham konsekuensi dari apa yang kita baca. Allah sudah ngasih tahu, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Sudah tahu najis dipilih. Ya. Pilihlah orang-orang yang bersih. Bukan hanya bersih, apanya? Pakaiannya, mukanya, apanya lagi? Sepatunya, melong. Ya. Yang lebih penting dari itu semua bersih akidahnya. Ya, bersih agamanya. Ya. Inilah pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Qad aflaha man zakkaha. Akan beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Setelah menyucikan dari syirik, apalagi Ustaz? Dari perbuatan maksiat. Dari dosa. Ya. Dari perilaku yang tidak terpuji. Seorang muslim korupsi. Ini gak cocok. Masa muslim apa? Korupsi. Korupsi kotor atau tidak? Kotor. Bersihkan. Ya. Orang-orang yang seperti ini yang kadang-kadang merugikan apa? Islam. Ya. Sehingga kesannya, wah kalau muslim itu apa? Koruptor. Padahal kan gak semuanya. Iya banyak sih. Tapi gak semuanya kan. Kalau kita mau mengadakan apa namanya? Apa? Survei. Lebih banyak pemimpin muslim yang gak korupsi apa yang korupsi? Hah? Gak tahu. Udah adain survei deh yang punya lembaga survei. Saya pikir masih banyak lah. Yang tidak apa? Yang tidak korupsi. Ya. Atau yang tidak ketahuan korupsi. Ya. Masih banyak. Di antara yang dipenjara sama yang tidak dipenjara, banyakan mana? Banyakan yang tidak dipenjara. Sucikan jiwa kita. Dari perilaku yang tidak baik. Dari omongan yang tidak sopan. Kepada orang tua, kepada guru, kepada teman.
kepada sesama muslim. Sucikan lisan kita dari kata-kata fitnah, apalagi sesama muslim, apalagi sesama orang yang berakidah sama. Ada sebagian orang, Masya Allah, penampilannya islami, tapi lisannya kotor. Selalu menggunjing saudara-saudaranya. Ya. Setiap hari isinya cuma gunjing, sampai lupa aibnya sendiri. Gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Terus kuman di seberang lautan. Bayangkan kuman di depan mata aja gak kelihatan. Ini bisa di seberang lautan kelihatan. Subhanallah. Ya, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan jiwanya. Jadi kita ringkas. Jadi 3 pertanyaan. Yang pertama, apa yang disucikan? Apa? Jiwa. Kemudian, siapa yang menyucikan? Allah dan manusia. Yang ketiga, cara menyucikannya adalah dengan membersihkan diri dari kesyirikan pertama, dari dosa-dosa, dari maksiat, dan terus beramal salih. Tadi sudah diumumkan ya sebelum kajian, cuman sekedar untuk menekankan untuk pengajian rutin kita setiap pekan kedua di mana? Di Masjid Agung Baitus Salam Purwokerto. Biasanya kan kita ngaji apa? Sirah, ya, mengaji tentang sejarah kehidupan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi untuk pekan depan ada sesuatu yang spesial. Saya disuruh ngisi duet. Ngisi duet, ya. Saya dapat sesi yang kedua. Sesi yang pertama diisi oleh Ustaz Saifuddin Zuhri LC, kakak kelas saya di Madinah, dengan tema 3 pilar utama beragama. Ini 1,5 jam, jam 8:30 sampai jam 10. Habis itu saya sesi yang kedua jam 10 sampai jam 11:30. Temanya antara akidah dan akhlak. Antara akidah dan akhlak. Apa korelasinya antara akidah dengan akhlak? Apakah mesti orang yang berakidah itu akhlaknya mulia? Apakah mesti orang yang akhlaknya mulia itu akidahnya benar? Bagaimana korelasi antara kedua itu? Insya Allah nanti akan kita sampaikan di hari Ahad tanggal berapa? 12 atau 13? 12 kayaknya. 12 Maret atau 13 Jumadil Akhir, insya Allah. Ini yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.